karangan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Dalam bahasan terakhir bahasan apa kita? Hadis 35. Baik. Sekarang 36. Baik. Iya. Baik, dibaca hadis 36, silakan. Hadis 36 kepada Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya dulu selesai dengan menggosok dan masing-masing bersifat yaitu maksudnya Baik. Di dalam bahasan hadis yang ke 36 di dalam kitab beliau mengatakan bahwa asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asbighil wudu, perbaguslah wudu, wa khallil bainal asabi', ya, sela-selahilah antara jari jemari, ya. Kemudian kata Nabi, wa baligh fil istinsyaq, sungguh-sungguhlah di dalam beristinsyaq, illa antakuna sha'ima, kecuali kondisi sedang berpuasa. Akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud fi riwayah idza tawadda'ta famadmid, jika Anda berwudu maka berkumur-kumurlah. Taib. Hadis ini adalah pelengkap di dalam atau rincian di dalam masalah wudu, ya, rincian di dalam masalah wudu tentang kumur-kumur, ya. Dikatakan asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan dengan ibadah satu ini. Nabi menyuruh, memerintahkan, ya, hal-hal yang mungkin dianggap kecil oleh kita, ternyata itu bagian daripada agama yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi datang ungkapannya dengan perintah, ya, asbigh, khalil, ya, madmid, kumur-kumurlah, selah-selahilah, ya, beristinsyaklah, ini perintah. Berarti kalau demikian bukan persoalan kecil, ya, bukan persoalan yang kecil bagi kita. Harus kita perhatikan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita. Taib. Dikatakan di sini illa an takuna sha'imah, kecuali Anda sedang berpuasa, maka jangan terlalu sungguh-sungguh yang menyebabkan orang itu menelan air ketika berpuasa. Ada ketentuan-ketentuan di dalam hal tersebut. Baik. Maka dari sini, ya, sebagian ulama kita mengambil hukum dari hadis ini tentang hukum berkumur-kumur dari istinsyak dan menyela-nyelahi di sini, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kumur-kumur itu wajib, ya, kumur-kumur itu wajib. Ini pendapat yang rajih,
Ya, bahwa kata Syekh qaulur rajih, pendapat yang kuat. Jadi harus kumur-kumur. Kumur-kumur itu adalah memasukkan air ke mulut kemudian digerak-gerakkan ya dalam rangka membersihkan mulut kita. Ya. Wajib ini pendapat yang rajih kata beliau. Syekh Al-Bassam mengatakan demikian karena datang dengan perintah ya matmid dari matmadha yumatmidu matmadatan. Nah, itu ya perintah dalam bahasa Arab. Matmid, kumur-kumurlah, maka menjadi sebuah kewajiban karena hukum asal dalam perintah itu adalah mengarah kepada kewajiban. Ya, hukum asal perintah adalah membawa kepada makna kewajiban. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, dan maaf di sini juga begitu juga terkait dengan apa? Istinsyaknya. Istinsyak pendapat yang kuat wajib karena dia bagian daripada wajah. Ya, sudah kita bahas. Wajibnya pertama dia datang lewat perintah, balik istinsyak kata Nabi. Yang kemudian yang kedua istinsyak itu mulut bagian daripada wajah. Maka ketika wajah bagian rukun daripada wudu, maka terkait juga kaitan dengan istinsyak, hirup air ke hidung, dan kemudian kumur-kumur dan seterusnya itu. Dua sisi pendalilannya. Perintah secara tersendiri dapat. Yang kedua, ya apa masuk dalam kategori bagian daripada wajah. Ya, taib. Begitu juga menyela-nyelahi jari jemari, kaki atau tangan. Ya, karena Nabi sebutkan di dalam makna di sini apa? Perintah khalil. Ya, ini bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il amar. Dari kata khallala yukhallilu takhlilan khallil takhlil khallil, ya, sela-selahilah. Oke. Taib. Maka menyela-nyelahi juga wajib. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi kalau berwudu jangan lupa menyela-nyelahi, jangan hanya siram saja. Kita belajar untuk mencari kesempurnaan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin buka keran kencang, ya full, belum bisa memastikan rata. Karena kulit-kulit ada lekukannya, sebagaimana juga jari jemari ada lekukan-lekukannya. Maka butuh memastikan itu. Itulah wudu yang akan disebutkan dengan segala keutamaannya, diantaranya bahwa menggugurkan dosa-dosa dan menyebabkan cahaya nanti untuk orang tersebut di padang mahsyar dan seterusnya. Baik. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa itu dianjurkan, menyela-nyela itu dianjurkan untuk memastikan bahwa air rata sampai ke kulit-kulit daripada kaki dan tangan tersebut. Taib. Kemudian hadis berikutnya. Ya. Hadis bahwasanya Nabi SAW biasa dalam Taib. Di dalam riwayat dari hadis yang berikutnya, Utsman radhiyallahu anhu qala berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyela-nyelahi jenggotnya di dalam berwudu. Ya, ini untuk jenggot. Ini dianjurkan menyela-nyelahinya. Ya. Ini terkait jenggot bagi laki-laki yang memang punya jenggot dan lebat, kata ulama kita. Menunjukkan bahwa terkait jenggot ini adalah hal yang lumrah bagi laki-laki. Jenggot lumrah bagi mereka. Ya, lumrah bagi mereka. Dan ada jenggot. Ya, Nabi SAW melakukan itu dan para sahabatnya juga demikian. Dari sini ulama mengatakan bahwa
jenggot itu sebuah perintah dan wajib untuk dipelihara, ya, dalam pandangan bahkan kan ijma ulama akan hal itu. Sebagian ulama mutakhirin dari mazhab para ulama kita ada yang mensunnahkan, ya, namun yang tepat dia adalah sebuah kewajiban, ya, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian Syekh mengatakan bahwa di antara faedah daripada hadis ini masyru'iyatu takhlilil lihyati fil wudu, adanya syariat menyela-nyalahi jenggot, ya, akar rambut jenggot ini kita sela-selahi karena dia menutup sebagian wajah, menutup kulit wajah kita. Wa huwa tafriquha wa isalatul ma fi ma bainaha, yaitu apa namanya, mengurainya, ya, dan memasukkan air ke dalam akarnya, ke dalam bagian jenggot tersebut, ya. Liyadkhula ma'al wudu khilal syar, agar air wudu itu masuk, ya, ke kulit yang ditutup oleh jenggot tersebut. Wa yasulil basyrah, sampai kepada kulitnya. Ini syari, ini maksudnya dan tujuannya. Pentingnya meratakan air ke seluruh tubuh anggota wudu tersebut. Ya, emang jika ada jenggot, tolong disela-selahi jenggot. Jika emang ada lekukan pada tangan dan kaki tadi, pada jari jemari, maka tolong digosok-gosok untuk memastikan namanya isbagul wudu, ya. Nah, demikian. Luar biasa, kita belajar agama dari hal-hal yang kecil semacam ini. Perbagusi dari wudunya, lagi sholat, memahami makna sholat, ibadah dan seterusnya itu. Baik, faedah kedua kata Syekh, asy-sya'r alladzi fil wajh qismani, ya, rambut di wajah manusia itu ada dua macam. Ya, pertama tipis dia, ya, terlihat kulit, ya. Terlihat kulit dari walaupun ada kulit, ada rambut, namun terlihat kulitnya. Ini namanya tipis. Fahada yaji, kata beliau, fahada yaji ghuslu ma tahtahu minal basyrah. Ya, ini wajib dicuci jelas tentunya. Ya, dan apa yang ada di balik rambut tersebut. Ya. Yang kedua, an yakuna kasifan, yaitu lebat. Wa dzalika bi an la tura al-basyratu min waraihi, sampai enggak kelihatan kulit, ya, dari balik jenggot tersebut, rambut tersebut. Fa hadza yajibu fi ghusl zahirihi wa istahabu takhlilu batinihi. Yang wajib di sini mencuci apa bagian luarnya saja, dan dianjurkan untuk menyela-nyalahi batinnya, bagian dalamnya. Ya, jadi kata beliau demikian. Kalau ringan, tipis, wajib untuk dicuci. Jika lebat, yang dicuci zahirnya, lalu dianjurkan untuk menyela-nyalahi bagian dalamnya. Nah, demikian. Jika tebal, ya. Wa amma fil ghusli fajibu ghusluhu. Adapun dalam mandi besar, mandi junub, maka tetap wajib untuk dicuci sampai rata kepada kulit, dicuci. Tapi kalau dalam berwudu, yang dicuci luarnya, lalu dalamnya, bagian kulit dalam tempat tumbuh rambut jenggot, ya, cukup diselahi. Nah, ya, ini terkait rambut, ya, terkait rambut manusia, jenggot terutama. Ada orang berjenggot, masya Allah, mungkin menutup sebagian pipinya, ya kan, dari bawah telinganya bagian pipi tertutup. Ya, ada mungkin sebagian orang kita bahkan tidak jenggot, ada satu atau dua doang bulu jenggot. Ada yang sedang-sedang, kan begitu ya. Ada yang nggak ada sama sekali jenggotnya. Ya, ada demikian. Taib. Maka yang jelas di sini dianjurkan kita untuk apa? Menyela-nyalahi jenggot jika tebal. Jika tipis tetap wajib untuk dicuci, diratakan sebagaimana
bagian daripada wajah kita tersebut. Taib. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau kembali menggosok kedua tangannya. Baik. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin faja'ala yadluku dira'aihi." Perhatikan rincian luar biasa dalam masalah wudu ini ya. Dari Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan seperti 2/3 mud. Ya, 2/3 mud. Faja'ala yadluku zira'aihi. 1 mud kan ini 1 mud ya. 2/3 yang berarti mungkin ya kurang dari ini ya. Ini 1 mud. Lalu beliau diberikan air, lalu beliau apa? Yadluku zira'aihi, menggosok-gosok. Nah, sekarang yadluku dalak yadluku menggosok. Digosok lengan ini, zira' lengannya. Berarti harus digosok. Iya. Digosok lengan itu. Nggak bisa kita buka keran lalu kita putar-putar tanpa digosok, tidak. Ya, harus digosok. Itu perbuatan Rasulullah SAW untuk memastikan. Bahkan bila perlu ya kita sentuh siku ini untuk memastikan. Karena banyak orang kalau sudah begini diputar pastinya siku nggak kena. Sering itu kita lihat itu di masyarakat kita. Ya, kaum muslimin berwudu tuh nggak sempurna jelasnya, nggak sempurna ya wudu tersebut. Banyak siku. Nabi mengancam ada sahabat yang tidak kena air. Nabi mengatakan celaka tumitmu dari api neraka. Ya, kandaikan siku juga maka Nabi juga akan mengatakan celaka sikumu dari api neraka, nggak kena air, nggak rata. Masya Allah. Ya, inilah agama kita. Ya. Disuruh demikian, ya manut demikian. Nah, maka penting kita ini sebagai orang tua melihat anak-anak kita, saudara kita, mungkin kita bisa masuk mengingatkan mereka mulai dari hal-hal wudhu ini. Ya, perhatikan mereka di dalam hal tersebut. Baik. Maka kata beliau disebutkan di situ apa? Sulusai mud, sulusai mud. Ya. 2/3 mud tersebut ya 2/3 mud menunjukkan kata beliau dianjurkan meminimalisir air wudhu ya sesuai kebutuhan kita, dianjurkan at-taqlil biqadril had alladzi tawadda'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kita berwudu dengan kadar yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berwudu, ya. Dan begitu juga di dalam mandi, dalam hal mandi kata beliau di sini bahwa afdal itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun air banyak, ya. Walaupun air banyak tetap mengikuti Nabi dalam kadar penggunaan air tersebut. Ya, dan jika lebih sedikit nggak apa-apa, kata beliau. Tidak apa-apa. Amal israfu haram. Ada berlebihan dalam menggunakan air haram. Haram hukumnya. Ya, buka keran nyala terus lalu kita nggak pakai, kita hanya menggosok lengan lalu keran menyala, haram kata ulama kita. Israf itu haram di dalam agama kita. Hal-hal kecil namun berdampak parah kepada ya ibadah orang tersebut, ya, sampai haram. Berwudu ibadah kok kena dosa haram, ya, sambil berwudu lalu ada dosa, bisa
Ini namanya ibadah sambil dapat dosa. Ibadah jalan, wudhu jalan, juga pelanggaran dikerjakan, ditimbang nanti berarti kebaikan wudhunya sekian, dosa di dalam israfnya sekian, ditimbang. Allahu Akbar. Kita jangan sampai dalam setiap kebaikan itu ada dosanya. Ya, makanya juga Nabi mengatakan apa? Di dalam sholat ada orang berdosa di dalam sholat. Bagaimana? Ya, sholatnya lalu berdosa. Dia mengikuti apa? Cara sholatnya hewan-hewan yang dilarang. Cara sholatnya orang-orang kafir. Duduknya cara anjing, sikunya menempel di tanah, kemudian turunnya seperti onta, dan seterusnya. Ini hal-hal yang tercela di dalam agama kita. Menoleh kanan dan kiri. Ini sholat, ya, namun peluang berpotensi dapat dosa kan gitu. Masya Allah, ini kita mengatakan yang sholat demikian, yang wudhu demikian. Gimana kalau nggak sholat sama sekali? Lebih parah tentunya. Ya, maka hati-hati. Ikutilah ajaran yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Baik. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, Sebentar, maaf. Ada riwayat dikatakan bahwa Rasulullah dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya mengatakan, Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang wudu. Maka Nabi mengatakan, ya, fa'arau salasan. Aku melihat Nabi mencontohkan kepada orang itu tiga kali. Wa qala hadzal wudu, inilah cara wudu yang benar. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa yang lebih dari 3, airnya lebih, ya, dipakai kebanyakan atau jumlahnya lebih dari 3, faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Dia telah berbuat buruk, dia telah berbuat melampaui batas dan zalim. Masya Allah, ini dalam berwudu ada orang zalim. Wudu zalim, wudu berbuat buruk, wudu melampaui batas. Ya, berlebihan. Dan ini sekarang banyak juga di kalangan kaum muslimin. Berwudu tuh Masya Allah, yang harusnya satu gelas air lebih dalam berwudu, dia kurang, bisa jadi 1 liter, bahkan 10 liter, mungkin bahkan lebih dari itu. Ya, kadar air yang dipakai di dalam berwudu tersebut. Ya, dan ini tentunya melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Nah ini, jadi hal kecil namun masya potensi mendapatkan dosa. Ya, artinya memang agama kita harus dipelajari, agama kita harus kita teliti, nggak boleh agama sembarangan. Ya, agama kita sembarangan, dunia kita sangat teliti, detail dalam hal itu tidak pantas. Ya, sangat-sangat tidak pantas. Baik, hadis berikutnya. Hadis nomor 39 dari bahwasanya beliau mengenai mengambil air untuk kedua telinganya, tetapi bukan air yang tidak aktif untuk merusak kepalanya. Hadis ini juga terdapat dalam Muslim dari Al-Ma'ruf. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air lain, bukan air sisa kedua telinganya. Dalam ini inilah yang Taib. Dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil air untuk kedua telinganya, ya, ghairul ma'il ladzi akhadha li rasihi, ambil air lain yang bukan air sisa untuk rambutnya, untuk kepalanya. Ya, artinya 2 kali Nabi mengambil di sini, ambil untuk kepala, lalu ambil lagi untuk telinganya. Ya, kata beliau wahwal mahfuz, akhrajahu al-Baihaqi,
Ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa ma sabirasi bima'in ghair fadli yadaihi. Dan riwayat yang lainnya dikatakan bahwa Muslim, ya, Nabi mengambil mengusap kepalanya dengan air, ya, bima'in ghair fadli yadaihi, yang bukan sisa dari tangannya. Ya, bukan sisa dari tangan, artinya air lain. Maka ini tambahan Muslim, ya, artinya tambahan ini, ya, menerangkan bahwa sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jika kondisi air di tangan kita ini habis untuk kepala, hendaklah ambil air yang lain untuk telinga. Jika seandainya, ya, air itu cukup untuk keduanya, kepala dan telinga, maka sudah cukup. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan hadis ini. Ya, jadi boleh seandainya ada orang usap kepala masih basah, langsung telinga tuntas. Jika memang kelihatannya di tangan ini kering dan habis, maka boleh ambil air lain untuk telinganya 1 kali. Ya, taib. Ini terkait mengusap kepala dan mengusap telinga. Ya, mengusap kepala dan mengusap telinga. Hadis berikutnya, hadis ke-40. Hadis ke-40 dari Abu Hurairah, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dan mengajak tangan dan kaki yang beri kesalahan Rasul. Atau siapa yang kalian yang mampu mengajarkan berislaman atau Taib. Dari Abu Hurairah mengatakan, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yatuna yaumal qiyamati dharran muhajjalina min athal wudu. Kata beliau, umatku, ya, di hari kiamat nanti akan datang dharran muhajjalin, bercahaya, ya, di kening mereka dan kaki mereka dari bekas wudu. Maka barang siapa, kata beliau tambahan Abu Hurairah, barang siapa yang ingin memanjangkan cahaya wajah dan tangan dan kakinya, hendaklah dia, ya, menambah, ya, tempat wudu tersebut dengan ditambah cucian-cuciannya, dilebarkan maksudnya, tambah tangan sampai melewati siku, ya, kemudian kaki sampai betis, ke wajah sampai leher dan seterusnya. Kata ulama, disepakati bahwa ungkapan siapa yang ingin memperpanjang, memperlebar, memperluas cahayanya itu, hendaklah dia tambah dan perbagusi wudunya, ya, melebihi batasnya. Ini kata ulama, ini sepakat, ini tambahan dari Abu Hurairah, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Nah, di sini diterangkan bahwa menjadi kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya cahaya nanti di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan bahwa tidak ada wudu pada umat sebelum kita. Umat Islam punya wudu. Ya, hanya umat Islam yang punya wudu. Yang lain tidak ada syariat wudunya. Ya. Dan namun maksud wudu di sini wudu untuk salat, bukan sekedar wudu. Ada orang wudu aja gitu, pengen dapat cahaya, wudu aja, nggak usah sholat. Tidak, ini wudu untuk ibadah, wudu untuk sholat dan seterusnya. Ini diantara keutamaan berwudu. Sebab untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ini sebuah gambaran kebahagiaan bagi seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sebab akan mendatangkan cahaya di sana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena
cahaya putih di kening itu membuat orang mudah dikenal, kan gitu. Ini umat Muhammad punya cahaya, ya, punya cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bekas wudhu tersebut spesial. Orang-orang yang rajin sholat, ya wudhunya benar, ini dia beda. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini spesial umat Muhammad dan tidak ada pada umat yang lainnya, kata ulama kita. Oleh karena itu, yang pendapat yang kuat menunjukkan bahwa wudhu spesial umat ini dan tidak ada pada umat-umat sebelum kita. Pada umat Isa, umat Musa, umat Zakaria, Nabi Nuh dan seterusnya, tidak ada wudhu bagi mereka tersebut. Dan faedah hadis ini bahwa ketaatan itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesuksesan, mendatangkan keberhasilan, ya, bagi orang yang mengerjakan ketaatan. Tidak rugi dia. Dunia Allah berikan kebahagiaan, di akhirat pun sama. Bahkan ya ketika sangat butuh kepada kebahagiaan itu akhirat, disitulah Allah kasih ganjaran-ganjaran lelah letih dia di dunia dari ketaatan tersebut. Oleh karena itu kata ulama, Allah memberikan keringat di kening, tanda husnul khatimah orang wafat itu apa hikmahnya? Dia letih di dunia dengan ibadah dia, dengan jerih payah dia, cari nafkah untuk keluarga, niat ibadah, sholat malam, bangun malam ke masjid, ibadah dan seterusnya. Umumnya keletihan itu biasanya mendatangkan menyebabkan munculnya keringat. Itulah sebabnya orang wafat itu kalau dia husnul khatimah, keringat di kening, kata ulama, oh ini pertanda dia lelah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tanda taatnya seseorang. Sebagaimana dia akan dapat nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala buah yang lainnya. Di dunia sudah terlihat. Ya, semoga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Ya. Baik. Kemudian sedikit perbedaan ulama, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad dan para pengikut mereka, ya, mengatakan bahwa dianjurkannya melebihi tempat wajib dari wudhu tersebut. Ini pendapat jumhur ulama, masya Allah. Ternyata jumhur ulama menganjurkan melebihi, ikhwan. Jika tangan lebihkan sampai mungkin lebih dari siku ke atas lagi. Jika kaki sampai betisnya, jika wajah sampai lehernya, ini pendapat jumhur ulama dianjurkan kata mereka. Ya. Dengan dalil tadi, perkataan Abu Hurairah. Namun berpendapat Imam Malik dan penduduk Madinah, ya, apa pendapat mereka? Tidak ada anjuran melebihi tempat wajib tersebut. Ya, tidak ada anjuran melebihi tempat wajib tersebut. Ya, jadi tidak boleh, bahkan dilarang, ya, untuk melebihkan. Ini riwayat pendapat Imam Malik dan juga riwayat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam hal ini. Ya, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa kata mereka dalilnya, ya, melebihkan dari tempat fardu, tempat wajibnya itu, ya, sebagai sebuah peribadatan, ini nggak boleh karena Nabi sudah bataskan. Ayat yang mengatakan ilal marafiq, sampai siku. Lalu mensunnahkan lebih dari itu, ini menentang batasan syariat. Ini nggak boleh kata mereka. Ini Imam Malik, ini kuat pendapat ini. Sebagaimana orang berzakat, misalkan zakat fitr, ya, 2,6 atau 2,5 dan semisalnya, ya, lalu ada orang berzakat 3 kg 4, niatnya zakat, batal zakatnya, nggak boleh karena ada ketentuan di dalam hal itu kata ulama kita. Ya. Ada ketentuannya, nggak boleh dilewati, ya, akan batasan-batasan tersebut. Sebagaimana sholat, kita nggak boleh tambah, ya, nggak boleh lebihkan bacaan-bacaannya dan seterusnya, kecuali yang dianjurkan.
Maka sama dengan hal ini juga nggak boleh kita tambah melebihi batas wajibnya. Nah ini, ya. Kul wasifina li wudu'in nabi zakaru annahu sallallahu kana yaghsilu wajah wal yadaini ila al-mirfaqaini war rijlaini ila al-ka'baini. Semua ulama, semua sahabat, semua orang yang meriwayatkan wudu Nabi, ya, semuanya mengatakan kalau tangan itu ya sampai siku, kalau kaki ya sampai mata kaki, nggak ada lebih dari itu, ya, nggak ada lebih dari itu. Namun Abu Hurairah ijtihad sendiri, riwayat beliau menentang banyak riwayat yang lainnya, maka nggak boleh diambil kata ulama kita, ya. Kemudian juga ayat wudu kata beliau haddadat mahalal farad al-mirfaqaini wal ka'baini, dan ayat wudu juga sudah memberikan batasan kepada kita bahwa batasannya itu adalah dua siku, ya, dan ka'baini yaitu mata kaki, ya. Dan ini di antara ayat yang akhir-akhir turun di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam hal tersebut dalam masalah wudu, dan turunnya ayat ini terakhir. Maka pembatasan ini artinya ayat ini menjadi hukum yang paten, nggak bisa lagi diganti dengan ijtihad atau ada keterangan lainnya, tidak, karena dia ayat-ayat yang terakhir turun, maka paten hukumnya, nggak boleh lagi orang menambah itu. Nah, kata beliau demikian, ya. Kemudian tadi tambahan Abu Hurairah mengatakan siapa yang ingin memanjangkan, melebarkan cahaya di wajahnya, di kaki tangannya tersebut, maka hendaklah dia tambah. Kata ulama ini adalah mudrajah dari kalam Abu Hurairah, tambahan Abu Hurairah sendiri, dan itu tidak ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tambahan Abu Hurairah. Maka jelaslah bahwa berwudu itu harus mengikuti batasan-batasannya. Ya siku, mata kaki, ya, kemudian wajah ya di wajah, kemudian kepala, dan tidak boleh melebihi dari batas tersebut. Baik, hadis berikutnya. Hadis selanjutnya nomor 1 dari beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang aman dalam membersihkan, menyisir, bersuci dan dalam seluruh urusan. Taib. Hadis yang berikutnya, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuni tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, suka, senang untuk menggunakan bagian kanan, memulai, ya, bagian kanan di dalam tana'ulihi memakai sandal, tarajulihi dalam bersisir, wa tuhuri dalam bersuci, wa fi sya'nihi kulli dalam semua urusan, ya. Ini berarti isyarat bahwa kalau berwudu kanan dulu, ya, kanan dulu, jangan kiri dulu. Sebagian ulama kita ada yang bolehkan kiri dulu, ya, namun yang tepat apa? Kanan dulu, ya. Kata ulama disunnahkan, ya, disunnahkan mendahulukan yang kanan, dan jika andaikan ada orang yang mulai dengan yang kiri, sah wudunya, namun khilafus sunnah, wudunya sah namun menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak pernah kita melihat itu, maka jelas, ya. Namun andaikan ada orang yang melakukannya, sah wudu tersebut, ya. Nabi hanya mensunnahkan apa? Ya, beliau senang untuk memakai sendal dengan kaki kanan dulu, kemudian senang mengusap bagian wudunya bagian kanan dulu, ya, masuk tempat-tempat yang bersih kaki kanan dulu, ya, keluar darinya kaki kiri dulu, kemudian melepas sendal kaki kiri dulu, memakai baju mungkin masukkan lengan kanan dulu,
Ya, apa namanya, kalau naik mobil, pintu kanan, pintu kiri. Oke, artinya mungkin tidak masuk dalam hal itu ya, karena kan kalau semuanya lewat kanan, ada yang di kiri kan gitu ya, repot. Oh, bis kiri ya? Oke, ya. Harusnya sunnahnya bis itu kanan dibolongin, pintunya kanan ya. Kan jalan di kiri, dari kanan. Ya, pintunya kiri ya. Oke, ya. Nah, yang jelas kita masuk kaki kanan. Jadi hal-hal kayak gini, kata ulama memang tidak ada ketentuan itu secara detail ya. Tapi Nabi, kata Aisyah, dalam semua urusannya Nabi suka mendahulukan dengan yang kanan dulu. Ya, terkadang memang ada kajian medis, kalau orang dipijit atau diurut, katanya kiri dulu. Ya kan? Sekarang protes yang kena bekam, akhir kanan dulu sunnahnya. Oh enggak, kalau untuk bekam kiri dulu Ustaz, kata dia. Ada kajian medisnya. Oh gitu ya sudah. Oh jantung di kiri. Oh, taib. Nah, ya berarti itu bisa dikatakan pengecualian ya. Ada ahli bekam. Ahli apa namanya herbalnya. Baik, Tibbun Nabawi. Ada demikian. Jadi kecuali yang memang jelas ada ketentuan. Cukur rambut. Ya, cukur rambut. Bilang sama tukang pangkasnya, Pak, kanan dulu dipotong. Jangan kiri dulu. Karena Nabi SAW bersisir pun ke kanan kan gitu ya. Sisir kanan dulu. Ya, bersisirnya demikian. Kalau bersalaman ada orang banyak, dahulukan yang kanan, dulu ke kiri kan gitu ya. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa, sesuatu, dahulukan yang kanan, dulu ke kiri. Ini sunnahnya. Oh gitu ya. Oh ya, oke, itu kajian medis itu. Mana karena kan dua-duanya harus dicek di mana yang sehat, mana yang mungkin bagaimana kajian medisnya walalam itu harus dikaji ya. Kalau memang apa namanya bisa ya kanan dulu. Kan begitu ya. Baik, dan biasanya yang diambil kiri atau kanan atau dua-duanya? Kalau tempat misalnya tempat tidurnya nggak ke tembok, berarti yang ngambil sebelah kiri. Jadi kira di kalau pasien mau sebelah kanan, sebelah kanan itu berarti dia beli kanan gitu. Tergantung situasi tempat tidur. Oh gitu, oh, tidak masalah berarti ya. Nah, karena menyangkut bagaimana kondisi darahnya kan, ya, baik. Jadi ini perhatikan di sini, bersendal ikhwan dahulukan yang kanan, ya, memakai pakaian baju masukkan lengan kanan, memakai celana dahulukan yang kanan lalu yang kiri, ya, jelas. Makan minum jelas kanannya, karena Nabi terkhusus masalah makan minum, Nabi katakan setan itu makan dan minum pakai tangan kiri, jangan ikut setan, ya. Betul. Apa? Ini hadisnya tanaulihi di sini kan memakai sendal. Tanaul, Nabi itu suka untuk memulai ya dari bagian kanan, di dalam bersendal, ya, di dalam bersisir, di dalam bersuci, ya, bersuci demikian. Mandi dahulukan mandi kanan, siram kanan baru siram kiri, dan seterusnya itu. Baik. Dan yang kiri itu adalah memulai dengan yang kiri, kata ulama, ini tempat-tempat yang sifatnya kotor, jorok, mustaqzarah, ya. Makanya kalau kita meludah itu makruh kita ke kanan, harus ke wilayah kiri kita, di motor kah, di mana kah, ke kiri ludahan kita, jangan ke kanan. Mentang-mentang nggak ada orang gitu ya, kanan nggak boleh, ya ke kiri. Ya, dalam sholat meludah, meniup, kalau diganggu setan sama ke kiri juga. Ya. Baik. Kata ulama sebabnya karena yang kanan itu adalah malaikat yang mulia. Yang kiri adalah
ya tidak seperti mulia yang kanan, kata mereka. Maka boleh meludah ya ke kiri dan tidak boleh ke kanan, dan meniup jika ada gangguan was-was setan dalam sholat ke kiri ya, dan seterusnya itu ke arah kiri. Baik. Kemudian kata beliau, muslim yang muwafaq itu, muslim yang diberikan taufik, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan adatnya menjadi ibadah. Ya, adatnya menjadi ibadah. Hal-hal biasa menjadi ibadah. Tadi sampai bersendal pun ya, dia cari pahala, ikut Nabi kan gitu ya, ikut Nabi. Ya, ikut Nabi di dalam bersendal. Ya harus niat ikut Nabi, niat ikut Nabinya di situ. Ya. Taib. Dalam bersiwak itu kira-kira hal yang baik atau buruk. Lalu nanti kita akan menilai yang dimulai bagian mana mulut ini disikat, kanan atau kiri kan gitu ya. Antum nggak bersiwak kanan dulu atau kiri dulu? Kiri dulu ya. Sama nggak bersiwak dengan kita berwudu? Sama-sama bersihkan. Kalau wudu kanan dulu, ya kan? Kaki kotor, mulut kotor, kaki kanan dulu. Kenapa enggak siwak kanan dulu? Karena kan sama-sama membersihkan. Ana cenderung mengatakan bahwa kanan dulu baru kiri. Bagian mulut kita yang disiwak itu. Ya. Demikian. Membersihkan hidung. Kanan dulu baru kiri. Ya. Karena sunnah demikian. Beda dengan masuk toilet dan seterusnya, maka dahulukan kiri, keluarnya kanan. Masuk rumah, masukkan kanan, keluarnya ya kiri. Kalau antum naik motor, naik lewat mana? Kiri atau kanan? Kiri ya, kenapa? Kenapa nggak dari kanan naik motor itu? Posisinya sebelah kiri. Oh iya. Umumnya orang dari kiri ya. Sekiranya lebih enak gitu ya. Tapi afdol saya mengatakan afdol dari kanan. Gasnya di kanan. Nggak terkait dengan gas. Jangan dihidupkan dulu sebelum naik agar bisa menjalankan sunnah kanan dulu baru kiri. Canggung ya. Karena kebiasaan. Bagian dari kanan. Iya. Ya kayak potong dari aku nggak Baik. Nah ini terkait hadis ini ya. Jadi banyak syarah keterangan ulama kita terkait hadis ini bahwa dalam segala hal baik itu kanan dulu. Hal-hal buruk kiri dulu kata mereka. Ya. Taib. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-qa'idatu syara' al-mustamirrah istihbabul bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babit takrim wa tanzih wa ma kana biduddiha istihibba fi tayasur. Ya. Kaidah agama kita yang paten kata beliau bahwa dianjurkan mulai dengan yang kanan pada hal-hal yang mulia. Ya, dan memberi kanan, menerima kanan.
Ya, mungkin itu sudah menjadi tradisi kita ya. Orang kita kalau nggak dikasih terima dengan kiri, nggak sopan gitu kan. Nggak sopan banget gitu kan. Kanan dong gitu ya. Tapi bukan karena agama, karena tradisi. Kira-kira kalau karena tradisi dapat pahala nggak? Enggak. Tapi kalau dia menjalankan itu karena ingat agama, Nabi menjalankan dapat pahala. Ini bedanya kita. Ini bedanya orang yang beramal atas dasar tradisi dengan orang yang beramal berbuat atas dasar agama. Makanya Nabi mengatakan ya sampai mandi, makan, minum, berpakaian, jalan itu semuanya apa? Ya kita niatkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala. Ya, jangankan ibadahnya, adatnya saja dapat ibadah. Ya, berbelanja niatnya ibadah, bukan untuk kemegahan. Ya, berbelanja itu niatnya adalah ibadah, bukan untuk bermegah-megahan. Berjalan, olahraga niatnya ibadah, bukan untuk megah-megahan, bukan untuk menghabiskan waktu saja, bukan untuk sekedar kesehatan saja, tapi cari nilai ibadahnya. Ya, cari nilai pahalanya. Maka dianjurkan semua hal itu kita ada niat dalam segala hal itu. Ada niat. Sampai-sampai kaum salaf dulu ketika diajak beribadah, dia tunggu dulu, santai dulu, sampai saya melahirkan niat ibadah di dalam hati, baru kita jalan. Masya Allah, gitu mereka. Agar awal mulai gerakan itu dari ibadah kepada Allah, ya, maka ya semuanya akan jadi ibadah nanti. Keluar rumah, ya, masuk rumah, ya, niatkan, ya, berbelanja segala macam niatkan. Taib. Tolong dihadirkan, ini pelajaran penting sebenarnya. Kata ulama kita, andaikan kita bisa berniat dalam semua hal yang kita lakukan sehari-hari, Masya Allah banyak banget pahala kita. Iya, cuman banyak lalainya kita, banyak lupanya. Iya, sudah cari nafkah, lelah, letih, bertahun-tahun ternyata lupa kalau ini niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sudah bilang, sampai satu suap nasi kepada sahabat Abu Dzar ini, ya, yang kau berikan kepada istrimu itu ibadah, kau niatkan cari pahala, Allah kasih. Itu satu suap. Gimana kalau 10 suap? Gimana kalau jadi satu piring? Gimana kalau jadi satu bakul? Belum baru nasinya, belum sayurnya, dan seterusnya. Ya, ini kita harus banyak belajar untuk teringat selalu tentang ibadah-ibadah. Oh, niat dapat pahala, niat dapat pahala, dan seterusnya. Namun kita banyak lalainya, banyak lupanya, sehingga yang harusnya kita dapat pahala besar jadi nol, nggak ada apa-apa. Cari nafkah, keliling sana dan seterusnya, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya, niat awalnya bukan mencari pahala, sekedar menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan tidak ada niatan ke arah itu, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis berikutnya. Hadis nomor 42 dia berkata, Rasulullah SAW apabila kalian berdoa, maka kalian baik. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Jika kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian kanan kalian. Ini secara jelas, ya. Secara jelas Nabi memerintahkan agar memulai, ya, dengan bagian kanan. Ya. Taib. Hadis yang berikutnya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis berikutnya.
hadis berikutnya, hadis berikutnya dari Al-Quran Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah dan sebagian bulu-bulunya dan pusat bagian atas sorban dan pusat kedua-duanya supaya hadis riwayat Muslim. Taib. Dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khuffaini. Ya, Nabi kata beliau ketika berwudu beliau mengusap nasiyah ubun-ubun wa 'ala al-imamah, namun sekaligus ke imamahnya. Wallah alam. Mana istilah ubun-ubun itu? Ya, nasiyah qisasus syar. Bahasa syariatnya ubun-ubun itu nasiyah adalah yaitu batasan rambut depan kepala. Ini istilah bahasa Arab ya, nasiyah itu ini ubun-ubun. Jadi batas tumbuh rambut bagian depan kepala itu. Jadi Nabi mulai mengusap dari depan itu, dan ada imamah, ya, dan imamahnya ketika Nabi memakai imamah, wal khufain, dan juga mengusap dua sepatu. Ini nggak bisa dijadikan dalil untuk boleh mengusap kening, karena aslinya Nabi mengusap kepala, dan apa yang ada di atas kepala. Sepatu, ya. Ini terkait hukum khuf, mengusap sepatu nanti, ya. Dan ini jadi pembahasan apa hukum mengusap, ya, apa yang menutupi kepala di dalam berwudu. Bolehkah kopiah kita usap? Bagi perempuan memakai jilbab, bolehkah dia mengusap jilbab saja tanpa melepas jilbabnya ketika berwudu? Dan seterusnya. Maka kata ulama boleh. Ya, kopiah khilaf. Yang tepat tidak boleh untuk kopiah. Imamah karena Nabi agak repot melepaskan, memasang dan seterusnya, maka Nabi tidak lepas. Ya, begitu juga dengan apa? Imamah, begitu juga dengan jilbab bagi perempuan. Ya. Taib. Jadi boleh mengusap apa yang ada di kepala. Topi, ya, karena berbeda dengan imamah, ini mudah dilepas. Kata ulama nggak boleh melepas, ya, nggak boleh diusap di atas topi atau kopiah, itu harus dilepas. Dia berbeda dengan hukum imamah. Karena imamah itu ada masyaqqahnya, ada kesulitan, keberatan di dalam membukanya atau memasangnya lagi, butuh waktu, maka tidak perlu. Ya, maka boleh untuk diusap di atasnya, tidak perlu dilepas lagi. Taib. Kemudian hadis berikutnya. Hadis merupakan dari tentang saat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan apa yang dari Jabir bin Abdullah fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah mulai, ya, di dalam sa'i mengatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah mulai di Safa, maka sa'ilah dari Safa dulu baru Marwah. Ini Allah memulai demikian. Ya. Artinya juga di dalam ayat wudu juga demikian. Allah mengatakan apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah dulu.
Wa aydiyakum ilal marafiq, baru tangan sampai siku. Iya. Wa wamsau bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ila ka'bain, lalu kaki. Maka urutannya apa? Wajah dulu, kemudian tangan, kepala, kaki. Ini urutannya. Pertanyaannya, boleh nggak ada orang berwudu kaki dulu? Atau tangan dulu? Tidak mengikuti aturan urutan yang disebutkan dalam ayat. Kata sebagian ulama kita boleh. Iya, namun yang tepat tidak boleh. Mengikuti arahan ayat itu. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Wajah dulu, lalu tangan, kan urutan ayat. Demikian. Ya. Taib. Hadis berikutnya. Iya, baik. Sebentar. Ini namanya at-tartib ya di dalam bahasan wudu. Berurutan sesuai dengan urutan ayat. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak tidak tertib, tidak berurutan? Ini menjadi khilaf ulama. Yang tepat, ini menjadi rukun di dalam mazhab para ulama kita. Mazhab Ahmad menjadikan tartib ini rukun. Mazhab Syafi'i pun sama, rukun. Rukun wudu harus tartib berurutan sesuai dengan urutan ayat. Jika menyelisihinya, batal wudu. Ya, ini pendapat yang kuat dalam hal ini. Baik. Hadis berikutnya. Taib. Dalam riwayat Jabir mengatakan, "Idza tawaddaa adara al-ma'a lam yafaqaihi." Nabi itu jika berwudu belum memutar air ya di mirfaqaihi, lengan beliau. Ya. Artinya untuk meratakan tadi ya. Ya, dianjurkan untuk meratakan. Ini hal-hal yang rincian di dalam ya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, maksudnya mengucapkan bismillah ya ketika berwudu. Sebagian ulama menjadikan hadis ini karena Nabi mengatakan tidak ada wudu, lihat, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah sebelum berwudu, dijadikan basmalah sebagai rukun wudu dalam pandangan sebagian ulama kita. Sebagian menjadikan dia syarat sah wudu. Karena Nabi menafikan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Masya Allah. Namun hadis ini dipertentangkan ulama, diperdebatkan. Ya, sebagian mengatakan hadis ini dhaif, sebagian mengatakan hadis ini tidak ada yang sahih, tidak ada satupun yang sahih. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan demikian, tidak ada satupun hadis yang sahih di dalam masalah ini. Ya, kata beliau. Maka basmalah itu menjadi sunnah, tidak lagi menjadi rukun. Ya, sebagian mengatakan wajib bagi yang ingat. Wajib jika teringat. Jika lupa, enggak apa-apa. Ya, sebagian mengatakan sunnah, ingat atau enggak ingat sunnah saja. Sebagian lagi tadi mengatakan apa? Rukun. Jika ditinggalkan batal wudunya. Ya. Maka yang tepat dalam hal ini wallahu taala alam bisawab ya, bahwa tidak disyaratkan basmalah di dalam berwudu ya, tidak disyaratkan, disunnahkan saja. Nah, ketika wudu bismillah, cukup bismillah saja, tidak usah tambahan ar-Rahman ar-Rahim, bismillah langsung berwudu, atau mulai dengan membasuh tangan ya. Baik. Hadis berikutnya.
Taib. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal matmadati wal istinsyaq. Nabi itu memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaqnya. Ya, memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq. Namun kata beliau hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif kata beliau. Maka hukum asal dia disatukan. Sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa satu ambilan itu apa? Dipakai untuk kumur-kumur dan hidung sekaligus. Ya, kata muallif al hadisu dhaifun, hadis ini dhaif. Taib. Kemudian hadis berikutnya kemudian beliau Taib. Nabi disebutkan di dalam cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamat mawda wastanfara salasan yumatmidu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma." Ya, Nabi berkumur-kumur 3 kali, wastanfara, menghirup air ke hidung. Ya, dan berkumur-kumur dengan tangan ya yang minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma. Ya, dengan tangan yang digunakan untuk ngambil air. Ya. Dalam riwayat dikatakan bahwa masukkan dengan yang kanan, buang dengan yang kiri. Hirup, ya, masukkan dengan yang kanan, lalu buang dengan yang kiri. Taib. Hadis berikutnya di situ kita selesaikan. hadis nomor 49 kemudian beliau semua lalu beliau beristinja dari satu orang beliau orang itu tidak Taib. Dari Abdullah bin Zaid di dalam sifat wudu, "Tsumma adkhala yadahu famatmada wastanshaqa min kaffin wahid yaf'alu dzalika salasan." Ya. Masukkan tangannya lalu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari tangan yang sama. Yaf'alu dzalika salasan. Beliau melakukan itu 3 kali. Sama ya, satu tangan, tidak dengan 2 tangan. Ya kan? Taib. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang muttafaqun alaih. Ini terkait rincian tata cara beristinsyak dan berkumur-kumur. Baik, hadis berikutnya. hadis nomor 40 di atas beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang berkata dari sesuatu yang sesuatu maka beliau bersabda memberikan untuk berusaha di wahyu Allah. Taib. Dari Anas bin Malik beliau mengatakan, ya, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang, Nabi melihat ya seseorang, wa fi qadamaihi mislu zufr lam yusibhu al-ma, di kaki dia seperti
kuku, seukuran kuku yang tidak kena air. Faqala irji, kata Nabi, kembali. Fa ahsin wudu'aka, perbagusi wudu'mu, ulang wudu'mu. Sebesar kuku, nggak kena air, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, ya, orang tersebut untuk mengulang wudunya, menunjukkan bahwa itulah pentingnya tadi kita menggosok, menyelah-nyelahi, karena Nabi bilang kamu belum sempurna wudumu, ulang, Masya Allah, ya. Banyak terjadi di zaman kita orang-orang yang wudunya seperti itu, ya. Baik. Dan menunjukkan batalnya wudhu jika tidak kena air. Tidak ada mengatakan, masa sih, Allah kan maha rahmat kepada hamba, dia sudah datang dari rumahnya lalu berwudhu, lalu ingin sholat, masa Allah begitu tidak rahmat kepada hamba itu? Tidak ada itu. Nabi mengatakan, belum wudhu Anda, ulang dan ulang, ya. Taib. Maka di sini, ya, kata beliau, wajibnya meratakan anggota wudhu, wudhu tersebut. Baik. Hadis berikutnya. Taib. Anas mengatakan Nabi itu berwudu dengan satu mud orang dewasa, ya. Yagtasil bis-sa', mandi dengan satu sa' itu 4 mud, ya. Satu sa' adalah 4 mud, 4 kali tangan, ya. Ini satu sa'. Sampai 5 mud Nabi itu mandi. Masya Allah, sedikit berarti, ya. Nggak pakai sabun, ya. Masya Allah, ya. Wudunya 1 mud, mandinya 1 sa'. Baik, ini makanya kata ulama, yang tepat kita ikut Nabi dalam jumlah air wudu pun demikian, sedikit, ikhwan. Jangan berlebihan, mentang-mentang kita hujan banyak, bahkan banjir lebih, gitu, ya. Bukan hanya hujan biasa, tapi sampai banjir datang, ya, ke rumah kita dan seterusnya, maka wudu banyak, tidak boleh. Ini ibadah, ada ketentuannya. Baik. Belajar, maka caranya kalian nanti buka kecil, jangan dibuka full, kecil saja. Ambil, ya, tutup, ambil, gosok, tutup, ambil, tutup, gosok, ambil, ya, tutup, gosok, dan seterusnya. Baik, hadis terakhir dalam hal ini. Hadis nomor 2 dari Imam Al-Bukhari, beliau berkata, Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang nanti dulu dia mengenalnya, kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Islam, kecuali Allah SWT. Tidak ada suatu pendidikan yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Muhammad Islam, yang masih digunakan untuk menjadi surga. Taib. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa, ya, Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah seorang pun di antara kalian berwudu, fasbiqul wudu, lalu dia memperbagusi wudunya, summa yaqul, lalu dia berucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu wudu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Illa futihat lahu abwabul jannah, ya, kecuali dibukakan pintu surga yang 8. Dia disuruh untuk masuk kemana saja dia kehendaki, ya.
Ini doa wudu. Apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Yang dibaca apa? Sampai abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini. Boleh ditambah dalam riwayat Muslim ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini boleh. Iya, ada hadis itu ya, tambahan sampai situ atau sampai abduhu wa rasul sudah cukup. Apa kata Nabi? Jika wudunya bagus, membaca doa ini dibukakan 8 pintu surga untuk tersebut. Dan juga keutamaannya apa? Ya, setiap tetesan air dalam berwudu menggugurkan dosa-dosa orang berwudu tersebut. Masya Allah. Ya, dengan berwudu kita banyak keutamaan. Banyak keutamaan yang kita bisa dapat. Maka itulah pentingnya kata ulama kita, telitilah di dalam beramal ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun tidak perlu angkat tangan ya. Tidak perlu wudu angkat tangan. Khilaf ulama dalam hal ini. Ulama Syafi'iyah mereka mengatakan bahwa setiap doa anjuran angkat tangan. Setiap doa anjuran angkat tangan. Ya. Lalu dan kata sebagian ulama kita dianjurkan menghadap kiblat juga. Dianjurkan menghadap kiblat di dalam hal ini. Ya. Namun yang tepat ya tidak perlu hal itu dan juga tidak perlu angkat tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini terkait doa di dalam berwudu, setelah berwudu. Dan jika kita wudu di dalam toilet, maka ucapkanlah doa ini di luar toilet. Ya, jangan ucapkan di dalam, ucapkanlah di luar toilet tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas. Saya kira pada kesempatan ini tuntaslah pembahasan wudu. Ya, ini saling mengingatkan kembali untuk lebih teliti kita di dalam menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya kita masuk dalam bahasan hukum-hukum seputar mengusap di atas sepatu ya yang Nabi ajarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Setelah mandi, mandi kan kita melakukan seluruh kulit sudah basah nih. Apakah kita masih harus mengulang kemudian kita kan enggak habis mandi pasti basah. Ya. Oke. Apakah harus disela-selai juga, gitu ya? Padahal sudah mandi, sudah pasti rata, gitu ya? Tetap sela-selai, tetap disela-selai. Ya, apa namanya, selain tadi hikmah untuk rata, dia ta'budiyah. Apa ta'budiyah? Apa itu ta'budiyah? Sesuatu amalan yang kita nggak tahu hakikatnya, sebab disuruh ya nggak tahu, lakukan saja. Jadi adapun kata ulama untuk memastikan rata ini ijtihad, walaupun mungkin ke arah itu logikanya, gitu kan? Karena itu logikanya, tapi kita jalankan saja. Ya, dan siapa tahu juga pas mandi juga nggak rata. Oh, sudah disabun. Ya, siapa tahu sudah kering duluan kan gitu ya. Maka kita tetap menjalankan itu. Kalau menyiram tapi kita sudah melakukan itu. Kita kalau disiram dengan gayung. Oh, siram lalu digosok. Sebelum dia dulu kita makan dulu. Oh gitu, tidak boleh. Tidak boleh, itu berlebihan. Nanti akan kena penyakit was-was. Ya, karena Nabi nggak lakukan itu. Nah, jadi sebelum wudhu kita siram dulu gitu ya, agar tidak boleh. Tidak boleh. Itu akan memicu kita nanti boros air, kan begitu. Lain air sebelumnya, air situ, Masya Allah, jadi repot. Dan akan menyebabkan
sebuah penyakit was-was tadi. Dan jangan nggak rata ya kan, tadi saya lupa cuci sebelumnya. Ulang ya, gitu masalah, bahaya nanti. Nah, wallahu taala alam. Nah, silakan. Silakan. Oke. Mana yang afdol mencuci tangan itu mulai dari siku ke jari atau dari jari ke siku gitu ya? Baik, di sini tidak ada ketentuan. Bebas. Walaupun ada ayat mengatakan sampai siku gitu ya. Artinya kalau sampai siku berarti tangan dulu, jari-jari dulu, telapak dulu baru ke siku. Tidak, itu hanya batasan saja. Itu hanya terkait batasan, bukan tata cara membasuhnya. Nah, Allah taala alam. Karena Nabi bilang, justru ada riwayat bahwa dosa-dosa itu gugur lewat kuku-kuku. Lewat apa? Lewat tetesan-tetesan lewat jari, kata Nabi. Berarti dari siku ke jari harusnya. Karena ada riwayat itu, singgungan dalam riwayat. Namun yang manapun boleh. Karena tidak ada ketentuannya, mutlak. Mau jari dulu baru ke siku atau siku dulu baru ke jari juga nggak apa-apa. Sah, tidak masalah. Ya. Langsung berwudu memakai pakaian setelah selesai langsung berwudu boleh atau tidak? Baik. Berwudu dengan kondisi tidak berbusana dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i. Dimakruhkan di dalam mazhab Syafi'i. Kata mereka tidak pantas ya muslim itu tidak berbuat demikian karena hal itu ya kondisi kita dilihat oleh malaikat, Allah melihat, maka nggak pantas muslim berbuat wudu ibadah dengan kondisi demikian ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, maka makruh hukumnya orang ya wudu tidak berbusana. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, nggak ada ketentuan, karena Nabi bersama Aisyah pernah mandi bareng. Di dalam mandi junub bareng tentunya ada wudunya dulu, sebagaimana mungkin akan dibahas nanti tentang terkait mandi ya. Maka di situ tidak ada ketentuan apakah mereka berbusana ataukah tidak. Maka kata hukum asal itu tidak masalah, namun lebih selamat mazhab Syafi'i, berwudulah kondisi kita berhanduk atau berbusana itu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Bagi yang lain? Pada yang kertas tadi, oke. Pertanyaan ini. Apakah ada dalil yang menerangkan penggunaan tangan dalam nyela-nyelai jari kaki? Apakah tangan kanan lalu ke tangan kanan, kaki kanan, kaki kiri. Baik. Apakah ada ketentuan? Wallahu ta'ala alam bissawab ya. Yang zahir ya demikian. Bahwa yang kanan itu kaki kanan, ya, yang kaki kanan diselai dengan kaki kanan, yang kaki kiri diselai dengan kaki kiri. Dengan tangan kiri. Ya, wallahu alam bissawab. Belum pernah dengar hadis dalam hal ini. Namun yang zahir demikian. Ya. Berapa banyak air? Apa ini? Untuk berwudu menurut sunnah. Ya, satu mud itu sunnah. Satu mud itu yang sunnah. Kata ulama bahwa yang tepat adalah ikut Nabi. Ikut Nabi, yaitu satu mud. Satu mud tadi. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih sedikit nggak apa-apa. Sampai 2 mud, sampai 1 liter, sampai lebih, maka itu sudah zalim. Nabi bilang tadi, siapa yang lebih dari itu, maka dia ta'adda asa'a wa ta'adda wa zalama. Dia berbuat buruk, dia berbuat melampaui batas, dan dia zalim. Masya Allah. Kata-kata zalim ternyata bukan kepada para koruptor saja. Orang yang sholat, orang wudu juga kena kata zalim. Berlebihan di dalam berwudu. Maka hendaknya satu mud kita berlatih
memakai air dengan hemat ya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berkaitan dengan niat, ya, apakah jika sejak bangun tidur kita niatkan apapun yang akan kita lakukan hari itu diniatkan ya hanya untuk Allah, untuk kebaikan dunia akhirat. Oh, artinya niat ini apakah di jamak takdim, di awal, di DP, di booking dari awal, sehingga nanti nggak perlu lagi sampai malam berniat, nggak boleh. Yang tepat setiap unit, setiap rincian kerjaan kita itu hendaklah ya ada niatnya, ya hendaklah ada niatnya agar bisa menghadirkan hati dalam menjalankan ibadah-ibadah itu. Karena terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, ya ketika menjalankan ibadah yang jika seandainya itu kita tidak berniat di awal, sudah sejak bangun tidur niat gitu ya, kurang tepat. Yang tepat adalah apa? Ya, setiap perbuatan yang kita lakukan itu disitulah kita berniat. Iya. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Lolos. Dia gagal. Nggak dapat pahala. Lolos satu pahala. Baik. Di sini ada di contoh disebutkan, misalkan seorang suami meniatkan atau istri, suami kerja niat untuk nafkahi anak istri, membantu suami masak, mau masak niat untuk mentaati suami dan seterusnya. Iya, kalau masak iya memang, nyuci piring iya, tapi nggak boleh satu paket. Iya, setiap pekerjaan itu diniatkan. Nyuci niat. Iya, sikat toilet niat. Masak nasi niat. Masak sayur niat dalam hati. Selalu ditajdid niat, perbarui niat. Ya, dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam. Apa benar jika hadir di dalam majelis ilmu duduk di bagian sayap kiri, bagian kanan Ustadz adalah lebih utama? Oh, terkait tadi ya, tidak ada dalil di sini karena dia kan tidak ada bagian-bagiannya. Ya, memang ada hadis seputar sholat. Nabi mengatakan Allah merahmati, mendoakan, berselawat kepada orang yang di bagian kanannya soft. Kanannya soft, maksudnya karena dia memulai kanan. Dia yang mulai kanan, kiri, dan seterusnya. Ada riwayat. Namun dalam majelis ilmu apakah ada? Tidak ya. Tidak ada dalil dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, wallahu alam. Untuk hadis ke-39 tadi, jadi boleh jika kita membasuh kepala sekaligus telinga dengan menggunakan air yang sama. Iya, boleh. Hal itu dibolehkan. Untuk aurat itu bagaimana cara wudhu untuk mengusap kepala sampai belakang terus dikembalikan ke depan kepala Ustadz, karena itu rambutnya berantakan banget. Baik, sudah kita bahas bahwa jika perempuan rambut panjang maka cukup ke belakang saja, nggak usah dikembalikan ke depan. Iya, tidak perlu kata ulama. Jika memang panjang rambut maka tidak perlu ke depan lagi. Kalau ke depan nanti kayak gondorwo, tidak lagi cantik. Gondorwo. Betul. Kalau tempat umum tidak ada pemisah, maka dengan jilbab itu sudah sah wudunya. Usap di atas jilbab, kenakan sedikit kening lalu ke atas dan tidak usah dikembalikan. Sudah cukup. Yang penting dengan dua tangan ratakan ke belakang. Ya. Baik. Jelas di sini? Ini bagi penanya ya. Baik, ya, silakan. Dalam masalahnya tadi, kalau mau bersedekah, apakah kita harus menekan juga untuk anak kita atau otomatis memperoleh pahala itu juga? Sedekah
Agar ini untuk anak. Pahala untuk anak. Oh. Oh, diniatkan. Ya, tetap diniatkan. Artinya ini bukan harta saya, ini saya sudah serahkan ke anak dan semoga pahalanya untuk anak. Untuk istri atas nama mereka. Ini milik mereka. Jadi caranya adalah serahkan dulu ini harta milik mereka, lalu disedekahkan. Boleh demikian. Iya. Tidak masalah. Tidak masalah. Niatkan untuk mereka boleh. Ya. Ya, di dalam hati. Tidak. Hanya untuk suami, untuk pemilik harta itu. Harus diniatkan. Maka penting niat itu ya harus ada, ikhwan. Kata ulama, sampai mereka ke buang sampah di dalam riwayatnya, buang sampah pun niat para ulama kita. Niat. Kita kan niat itu ya ibadah saja. Mereka hal dunia pun demikian. Nyebokin anak, ganti pempes, mandikan anak, beli bawang, beli royco, semua hal niatkan semoga ini jadi pahala ya Allah untuk saya. Nah, dalam hati kita. Jadi, maka nanti akan ada data-data di akhirat. Data pahala beli royco, data pahala ganti pempes, data pahala cebokin anak. Masya Allah, banyak pintu pahalanya. Iya. Tidak bisa. Jadi setiap unit pekerjaan itu ada niatnya. Wallahu taala alam. Cukup ya? Ya, silakan. Tadi baru beberapa disebutkan di mana yang lebih adil untuk apa namanya mengusap rambut sama kulitnya itu air bisa atau yang sama? Oke. Afdalnya ya. Baik. Afdalnya adalah air yang sama. Kecuali kering tadi kata Ibnu Qayyim. Kecuali habis ini kelihatan kurang, ambillah yang lain. Tapi kalau masih basah cukup karena telinga rambut itu dia hukum asalnya airnya sedikit kering. Apa namanya diminimkan, disederhanakan penggunaan air. Karena kan daerah sensitif itu. Telinga kalau kebanyakan masuk ke telinga juga nggak enak. Jadi kita bisa nggak mendengar apa-apa atau gangguan telinga dan seterusnya. Kepala kebanyakan juga kondisi siang-siang juga bisa masuk angin, nggak enak badan, demam atau macam-macam lah. Maka dianjurkan itu ringan. Maka selagi masih basah tangan cukuplah untuk telinga itu. Nah, wallahu taala. Baik. Ya. Lebih dari 3 tetap nggak boleh. Maksimal 3. Lebih dari 3 zalim, dibenci. Bahkan Nabi membahasakan zalama, berarti dosa itu zalim. Iya, dan israf itu perbuatan setan. Allah katakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan boros. Allah tidak suka orang boros. Mubazzirin dalam riwayat yang lainnya, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang boros itu temannya setan. Kalau boros dalam hal itu akan boros dalam banyak hal yang lainnya. Ya. Kita yang sebenarnya kena cipratan, nah itu yang berdosa nggak? Oke, tidak ya, karena kita tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Oh, dia berdosa gitu ya. Baik, iya dia berdosa jika seandainya dia melakukan itu. Betul. Ya, inilah namanya amal ibadah, perbuatan dosa yang dia tidak dia remehkan. Ternyata dia memikul pahala, memikul dosa. Kata Nabi, ada orang berkata, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada orang berkata dengan sebuah kalimat, satu kata, la yubali, dia nggak peduli. Yazilu biha finnar, dia tergelincir masuk neraka, ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh timur dan barat. Sebuah kata, ungkapan yang dia nggak pedulikan, namun mengantarkan kepada dosa. Begitu pula perbuatan. Ya, kata lisan ya yang dia sekedar ngomong 1-2 kata
bisa mengantarkan ke neraka, ya apalagi perbuatan yang mengganggu orang. Demikian. Ya, Masya Allah. Iya benar, iya. Kadang ditunjuk, dijadikan omongan dan seterusnya. Berarti kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya, berlebihan juga, betul. Tidak sopan, berkumur-kumur, sinsyat, tapi keceprat kepada orang lain ini sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan itu ya. Nah, oh iya silakan. Rusak. Ah iya sama, kena juga. Kena berjamaah, DKM berjamaah di dalam hal itu juga. Jadi kalau di tempat lain ditulis dihimbau agar menggunakan air secukupnya, ya karena menjalankan sunnah. Betul, himbauan itu udah betul. Tapi ada sebagian DKM nggak mau peduli, bangga, oh kami beli sanyo, baru beli ini dan itu, air kuat keluar banyak, pakai sebanyak. Tidak boleh demikian. Bukan ada riwayat ataupun lemah hadisnya. Nabi mengatakan apa? Tidak boleh wudhu banyak sekalipun di sungai yang mengalir. Hadisnya lemah, tapi diriwayatkan oleh para ulama kita. Saking begitu dan kondisi di Mekah Madinah bukan orang yang kekurangan air. Ada kondisi hujan juga kan gitu ya. Hujan, ya panas-panas kayak kita juga, nggak selamanya kering terus di tanah Arab itu, ya kan? Hujan juga. Nabi pernah kebasahan, sholat basah. Tapi teman tetap menggunakan air secukupnya. Tidak ada ketentuan kalau lagi banjir bolehlah nyebur, boleh. Wudhu nyebur nggak apa-apa gitu ya, nggak ada. Tetap menggunakan ini milik Allah, kita tetap ada aturannya kan gitu ya. Wudhu di dalam. Oke, tidak masalah. Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Kalau ini pendapat yang tidak masalah, itu tidak masalah karena juga airnya banyak ya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i jika airnya sedikit maka nggak sah. Nggak boleh itu karena akan merusak air. Namanya air mustakmal, bekas dari ini. Tapi kalau kolam renang 3x5, 10x10 boleh nyebur wudhu di dalam. Keluar langsung sholat. Iya. Taib. Ini yang dapat kita pelajari di dalam kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat ya, mengingatkan semuanya dan untuk anak pribadi untuk kembali kepada ajaran sunnah ini sedikit demi sedikit, dan kita ingat dan kita muzakar terus dan terus kita dalami agama ini. Karena jika seandainya kita nggak belajar, nggak mengulang, kadang-kadang lupa. Sering terjadi kita mengabaikan. Ya, dalam hal niat kita abaikan sehari, ternyata kita lupa niat. Ya, nggak ada niatan menghadirkan niat ibadah, itu nggak ada. Atau tata cara yang Nabi ajarkan, bahkan doa wudhu saja, banyak orang melihat setelah wudhu, kan namanya doa itu kan omongan mulut. Kalau dalam hati nggak sah, nggak boleh, harus omongan. Bahkan wudhu sambil ngobrol. Setelah wudhu lanjut ngobrol. Episode kedua sampai dalam masjid. Artinya orang tuh nggak baca doa wudhu. Bagaimana dia dapat pahala janji Allah dibukakan pintu surga yang 8 untuk dia? Nggak dapat. Banyak orang demikian. Nah ini dia persoalan. Maka semoga dengan ini kita teringat kembali. Setiap wudhu kita jangan lupa ada doa. Ya, yang besar keutamaan untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.